Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun antum berada, sohib, sohibah, uhti, akhi, akhwat, ikhwan, mudah-mudahan kita selalu di dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bersyukur dan mari kita bersama-sama selalu menyanjungkan sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia utusan yang telah membawa Islam menjadi agama yang luar biasa, rahmatan lil alamin, sang Rasulullah. Sahabat-sahabatku, perkenankanlah pada hari ini saya membawakan sebuah hikmah yang berjudul Pintu Taubat Selalu Terbuka. Sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pintu taubat untuk orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Pintu taubat ini adalah salah satu wujud kasih sayang yang Allah curahkan untuk kita. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika Allah langsung menurunkan azab begitu kita berbuat dosa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika Allah langsung menarik semua nikmat karena kita telah melanggar perintahnya. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabatku, ada satu kisah menarik yang dapat kita kupas di bagian ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengisahkan seorang lelaki yang sudah berbuat dosa besar, yaitu dosa membunuh. Tidak tanggung-tanggung yang sudah dibunuhnya berjumlah 99 orang. Timbul keinginan untuk memperbaiki diri pada lelaki itu dengan cara bertaubat. Didatanginya seorang rahib untuk meminta pendapat. Kemudian si lelaki tersebut bertanya, "Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Jika saya bertobat, apakah tobat saya masih bisa diterima?" Kemudian sang rahib menjawab dengan tegas, "Tentu tidak. Tidak ada dosa yang lebih buruk dari itu." Jawaban yang tidak enak itu menjadikan lelaki tersebut naik pitam. Tanpa menunggu lama, rahib itu pun dibunuhnya. Maka genaplah korbannya menjadi 100 orang. Karena masih belum tenang hatinya, lelaki itu pergi mendatangi seorang alim. Kepada alim itu dia juga meminta pendapat. "Wahai kau orang alim, saya sudah membunuh 100 orang. Jika saya ingin bertaubat, apakah taubat saya masih bisa diterima Allah?" Kemudian dijawablah oleh si alim tersebut, "Hai lelaki,
Tentu saja taubatmu bisa diterima asalkan kamu melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Si orang alim itu pun menunjukkan sebuah kampung untuk didatangi si lelaki tersebut. Di sana lelaki itu bisa mendapat bimbingan untuk menjadi orang yang soleh. Di kampung itu masyarakatnya baik-baik sehingga keadaan lingkungan yang demikian bisa membantunya untuk memperbaiki diri. Berbeda jika dia kembali ke tempat asalnya. Kebiasaan buruknya niscaya akan kembali lagi seperti semula. Lelaki itu pun berangkat ke tempat yang disarankan sang alim. Sayangnya di perjalanan ajalnya tiba. Malaikat penjaga surga datang bersama malaikat penjaga neraka. Masing-masing mengklaim bahwa lelaki itu akan dimasukkan ke tempat yang mereka jaga. Sohib-sohibah, ukhti ahi, akhwat ikhwan dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas membimbing para malaikat untuk mengukur manakah jarak yang lebih dekat dari tempat si lelaki meninggal dunia. Jika lebih dekat ke tempatnya menuju, maka dia termasuk ahli surga. Jika lebih dekat ke tempat asalnya, maka dia termasuk si ahli neraka. Berkat rahmat Allah, ternyata jarak ke tempat tujuan yang lebih dekat. Maka dimasukkanlah si lelaki tersebut ke dalam surga. Sahabatku, kisah yang diceritakan Rasulullah SAW ini penuh akan hikmah agar bisa kita petik. Yang pertama adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan yang tersurat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Sebanyak apapun dosa yang telah kita perbuat, kita harus tetap berusaha memperbaiki diri dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bisa jadi dosa kita sebenarnya tidaklah setara dengan dosa membunuh 100 orang, tetapi kita membatasi diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita memilih untuk tetap bergelimang dosa. Pilihan ini jelas merupakan pilihan yang keliru. Kemudian hikmah yang kedua adalah jangan pernah berfatwa tanpa dasar ilmu yang kukuh. Seperti sang rahib di dalam kisah tadi. Ia menjawab pertanyaan si lelaki hanya berdasarkan pandangannya yang sempit, bukan dari ilmu agama yang mantap. Ia telah membatasi kasih sayang Allah untuk hambanya. Akhirnya kebinasaanlah yang terjadi padanya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah taubat yang benar adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan keburukan dan menggantinya dengan kebaikan. Sang alim memerintahkan si lelaki pembunuh untuk pergi ke sebuah kampung yang baik masyarakatnya, agar lelaki itu terbiasa dengan kebaikan dan terlepas dari keburukan. Jika si lelaki kembali ke daerah asalnya, kemungkinan besar ia akan kembali kepada kebiasaan buruknya, sebab lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan dan karakter kita. Kemudian hikmah yang keempat adalah jangan pernah merendahkan orang yang sedang berusaha hijrah. Mungkin ada orang yang kita pandang hina sebab orang itu terbiasa berbuat dosa. Namun tanpa kita ketahui di dalam hatinya ada keinginan besar untuk bertaubat. Dia pun berusaha untuk benar-benar hijrah dari perbuatan buruknya, dan ternyata kesungguhannya itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama begitu menghargai orang yang bertaubat. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang terlanjur berbuat dosa kemudian bertaubat dengan sebenar-benarnya lebih baik daripada orang yang berbuat kebaikan tapi lantas merasa sombong dengan amalannya. Karena orang yang bertaubat sedang mendekat kepada ridho Allah, sedangkan orang yang sombong sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kelima adalah bertanyalah kepada orang yang lebih tahu jika kita tidak tahu. Ini tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-43.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang dimaksud ahlaz zikri dalam ayat ini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan pengetahuannya itu dijadikan atau menjadikannya makin akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia lebih gemar mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Orang-orang seperti itulah yang bisa memberikan penerangan kepada orang yang sedang dilanda kegelapan. Sohib-sohibah, uti ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum-antum berada, hikmah yang keenam adalah kita tidak berhak untuk menghakimi. Kita hanyalah hamba, bukan pencipta. Biarlah urusan menghakimi ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas kita adalah menyeru sebanyak mungkin kepada orang untuk mengamalkan kebaikan, dengan meyakinkan bahwa kita harus beralih dari keburukan menuju kebaikan. Dan kita juga meyakinkan kepada orang bahwa berbuat baik itu mudah, serta memberi kabar gembira mengenai apa saja keuntungan yang didapatkan dari berhijrah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bermudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Sohib-sohibah, uti ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum-antum berada, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah penyampaian. Semoga kita selalu diberikan kebaikan, keberkahan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.